Shalom, dalam video kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan introduksi terhadap Kitab Mazmur. Kitab Mazmur boleh dikatakan adalah salah satu kitab yang paling sering dipakai oleh orang-orang Kristen masa kini. Kitab Mazmur sering dipakai di dalam renungan harian, sering dipakai di dalam doa-doa di liturgi ibadah setiap hari Minggu ataupun liturgi ibadah lainnya. Kitab Mazmur juga sering dipakai di dalam konteks perenungan-perenungan pribadi atau saat teduh daripada orang Kristen. Kitab Mazmur sebenarnya adalah sebuah kitab yang berisi syair nyanyian. Dan dalam konteks aslinya, yaitu dalam konteks Israel Perjanjian Lama, kitab Mazmur biasanya dinyanyikan dengan permainan alat musik. Kitab Mazmur boleh dikatakan isinya adalah pengalaman pribadi dari orang-orang atau tokoh-tokoh terkenal dalam Alkitab tertentu yang kemudian dituangkan dalam bentuk syair. Namun demikian, Kitab Mazmur sebenarnya memiliki problematika yang tidak bisa dianggap remeh. Sekalipun kitab ini sering dipakai oleh orang Kristen masa kini, tetapi kitab Mazmur memiliki problem tentang persoalan kepenulisan, persoalan teologis, misalnya tentang Mazmur kutukan, kemudian juga persoalan aplikasi atau penerapan bagi orang Kristen di masa kini. Mari kita melihat lebih lanjut ke dalam kitab Mazmurnya. Latar belakang dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur memiliki kemiripan dengan sejumlah literatur Timur Dekat kuno. Kitab Mazmur memisahkan antara ratapan dan pujian, kecuali Mazmur pasal yang ke-22. Kitab Mazmur memiliki subgenre yang disebut dengan pujian deklaratif. Pujian ini adalah sebuah pujian yang berisi deklarasi. Deklarasi tentang Allah yang sudah menjawab doa. Biasanya pujian deklarasi ini diungkapkan dalam bentuk komitmen-komitmen daripada tokoh-tokoh yang sedang menyanyikan di dalam kitab Mazmur. Subgenre pujian deskriptif itu berbeda dengan subgenre pujian deklaratif. Kalau dalam pujian deskriptif, di sini pemazmur mengajak bangsa Israel untuk memuji Allah. Nah, keunikan dari kitab Mazmur dibandingkan literatur yang mirip dalam literatur Timur Dekat kuno adalah kitab Mazmur tidak dipakai di dalam ritual sihir dan juga di dalam konteks jampi-jampi. Dan juga syair pengakuan dosa yang terdapat di dalam kitab Mazmur bukan ditujukan untuk menenangkan murka dan amarah dewa. Atau dalam konteks bangsa Israel, syair pengakuan dosa seperti yang terdapat di dalam Mazmur pasal 51 tidak pernah ditujukan untuk meredakan murka dan amarah daripada Yahweh itu sendiri. Dan dosa yang diakui bukanlah dosa kultis, melainkan dosa moral. Ini artinya dosa-dosa yang diakui oleh pemazmur itu adalah dosa-dosa moral, bukan dosa yang berkaitan dengan ibadah. Misalnya, dosa lalai mempersembahkan korban, dosa lalai untuk beribadah, bukan. Dosa yang diakui adalah dosa moral. Misalnya dalam konteks tadi Mazmur pasal 51, dosa yang diakui adalah dosa Daud yang telah berzina dengan Batsheba. Kita masuk ke dalam penulis dan tahun peristiwa. Kitab Mazmur ditulis oleh beragam penulis. Karena ditulis oleh beragam penulis, maka syair-syair yang banyak itu dikumpulkan oleh editor. Nah, memang di sini sarjana-sarjana berpendapat editor ini bisa lebih dari satu. Siapakah editornya? Biasanya dianggap editor ini adalah orang-orang anonim. Bisa saja Ezra,
Bisa saja rabi-rabi Yahudi yang ada di kemudian hari atau siapapun juga. Nah, dari beragam penulis yang menulis kitab Mazmur, ternyata Daud adalah tokoh yang dalam tanda kutip menulis paling banyak, yaitu 73 pasal. Kemudian ada juga Mazmur yang ditulis oleh Musa, Salomo, lalu kelompok-kelompok Bani Lewi, yaitu Asaf, Heman, Etan, dan kelompok Bani Korah. Nah, oleh karena itu, rentang penulisan kitab Mazmur kita boleh katakan cukup luas. Biasanya para ahli memberikan batasan dari 1400 sebelum Masehi, yaitu pada periode Musa, hingga 400 sebelum Masehi, yaitu periode sekitar zamannya Ezra, Nehemia, dan juga zaman Maleaki. Berikut ini adalah boleh dikatakan garis besar kitab Mazmur yang ternyata kita lihat kitab Mazmur dibagi menjadi 5 jilid. Ya, ada jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga, keempat, dan kelima. Pembagian jilid ini bisa dibilang dipengaruhi sedikit banyak oleh siapa penulis utama yang terdapat di dalam setiap jilid. Misalnya dalam jilid 1, penulis yang mayoritas adalah Daud. Dalam jilid ketiga, penulis mayoritas adalah Asaf. Dalam jilid 4, penulis mayoritas adalah tokoh-tokoh anonim. Kemudian ada juga sarjana-sarjana PL yang berpendapat bahwa pembagian jilid ini ada kaitannya dengan jumlah kitab di dalam Torah, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sarjana-sarjana yang berpendapat demikian biasanya menyatakan bahwa pasal 1-41, yaitu jilid pertama, berkisah tentang manusia dan ciptaan. Jilid 2 berkisah tentang penyelamatan dan penebusan. Jilid ketiga berkisah tentang penyembahan orang Israel kepada Yahweh dan juga tentang mesbah-mesbah. Lalu jilid keempat berkisah tentang pengembaraan, seperti pengembaraan bangsa Israel dahulu 40 tahun di padang gurun. Dan ditutup dengan jilid kelima yang berisi tentang pujian-pujian dan pengulangan-pengulangan. Kitab Mazmur juga kadangkala dibagi berdasarkan bagian besar ini, yaitu ada bagian introduksi atau pendahuluan, Mazmur 1 dan Mazmur 2, lalu ada bagian pokok, yaitu jilid 1, 2, 3, 4, dan 5, dan ditutup dengan kesimpulan yang terdapat dari pasal 146 sampai 150. Nah, dari pembagian masing-masing jilid ini dianggap menceritakan tentang sejarah bangsa Israel. Misalnya, jilid pertama yang ditutup dengan Mazmur 41 bercerita sebagian besar tentang konflik Daud dengan Saul. Jilid 2 yang ditutup dengan pasal 72 menceritakan tentang kedudukan Daud yang terhormat sebagai raja. Jilid ketiga menceritakan sebagian besar tentang krisis yang dialami bangsa Israel ketika Asyur menjadi bangsa penguasa dunia di abad ke-8. Jilid keempat yang ditutup dengan Mazmur 106 menceritakan tentang introspeksi atau refleksi bangsa Israel yang mengalami pembuangan dan yang mengalami tidak lagi punya bait suci. Lalu yang terakhir ditutup dengan jilid kelima yang berisi pujian atau refleksi dari bangsa Israel atas kasih karunia Tuhan yang mengizinkan mereka pulang dari Babel dan memulai era baru di tanah Yehuda kembali. Nah, kita juga menemukan sebenarnya ada kesulitan dalam kepenulisan dan tahun peristiwa kitab Mazmur. Misalnya, jika kita melihat dengan seksama dari tata bahasa
Ibraninya, misalnya Mazmur Daud, itu tidak selalu berarti Mazmur yang ditulis oleh Daud. Bisa berarti Mazmur yang ditulis oleh Daud, atau juga bisa berarti Mazmur yang dipersembahkan bagi Daud atau didedikasikan bagi Daud. Maka dari itu, inilah kompleksitas yang terdapat di dalam kepenulisan kitab Mazmur. Ya, pertanyaan seperti, benar nggak Mazmur dalam jilid 1 itu sungguh-sungguh ditulis oleh Daud, ataukah ada pujangga-pujangga yang mengubah syair-syair pujian, dan syair pujian itu dipersembahkan, didedikasikan bagi Daud. Nah, lalu persoalan yang timbul adalah tidak semua kitab Mazmur dijelaskan konteksnya. Memang kadangkala dalam jilid 1 kita menemukan sebelum syair-syair itu dilanjutkan, awalnya diceritakan dahulu. Misalnya Mazmur sekian menceritakan pengalaman Daud yang lari dikejar-kejar oleh Saul. Pengalaman Daud waktu lari dari Absalom. Tetapi bagaimana kemudian menafsirkan atau mengaplikasikan pasal dalam kitab Mazmur yang tidak ada keterangan mengenai latar belakangnya. Dan juga yang menjadi persoalan adalah kenapa orang-orang Israel atau mungkin orang-orang Yahudi membagi kitab Mazmur ke dalam 5 jilid. Kalau kita lihat tadi ada alasan kepenulisan, itu sebenarnya tidak terlalu kuat. Demikian juga alasan untuk mengikuti jumlah kitab dalam Torah, itu juga tidak terlalu kuat. Apa alasan sebenarnya? Ini juga masih menjadi sebuah misteri. Kita masuk di dalam tujuan penulisan. Tujuan penulisan tercermin dalam garis besar yang telah kita lihat tadi. Semua garis besar ini hendak menunjukkan bahwa Daud adalah role model atau tokoh panutan bagi umat Allah. Daud sebagai pribadi dipandang sebagai orang benar yang ditolong Allah. Sedangkan sebagai tokoh nasional, Daud dianggap orang atau raja yang hidup sesuai Taurat dan raja yang keturunannya dijamin oleh Allah. Ya, jadi Daud boleh dikatakan menjadi tokoh sentral dalam kitab Mazmur. Kita masuk di dalam tema-tema kitab. Tema yang pertama adalah prinsip retribusi. Seperti apa sih prinsip retribusi yang dijelaskan di dalam kitab Mazmur? Yang pertama, di sini memang ada beberapa Mazmur yang disebut yang menceritakan tentang pergumulan orang benar yang ditindas orang fasik. Misalnya Mazmur pasal 73. Di dalamnya juga ada Mazmur ratapan, yaitu Mazmur yang isinya permohonan supaya Allah bertindak menghukum musuh dari umat Allah. Ya. Nah, maka dari sini, dari dua contoh ini, kitab Mazmur menimbulkan pertanyaan bagi kita para pembacanya. Pertanyaannya adalah, benarkah prinsip retribusi selalu terlaksana? Ya, sekali lagi, menurut kitab Mazmur, apakah prinsip retribusi itu di mana orang benar diberkati dan orang jahat dihukum akan selalu terlaksana? Nah, tampaknya dari Mazmur-Mazmur yang disampaikan di atas, itu Mazmur ratapan dan juga Mazmur yang berisi pergumulan orang benar, di sana tidak ada jaminan bahwa prinsip retribusi selalu terlaksana. Ya. Nah, dalam konteks ini, kitab Mazmur sedikit banyak sepaham, sejalan dengan kitab Ayub, bahwa prinsip retribusi tidak wajib untuk diterapkan oleh Allah bagi orang benar. Ya. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan di dalam kita melihat kitab Mazmur, yaitu konsep tentang surga dan neraka boleh dikatakan belum firm, belum terbentuk secara definitif di dalam kitab Mazmur.
Nah, lalu tema yang kedua adalah tema kedudukan atau martabat seorang raja. Ini terdapat di dalam sejumlah mazmur seperti Mazmur 2, 18, 21, dan seterusnya. Tokoh sentralnya adalah Daud. Ya, dalam Mazmur tentang raja, di sana biasanya berisi tentang permohonan atas keselamatan raja, permohonan atas kemenangan raja dari musuhnya, dan juga berisi tentang berkat bagi raja atau membahas perjanjian antara Yahweh dengan raja. Nah, dalam teologi orang Israel, raja yang ultimate, raja yang paling agung adalah dia yang datang dari keturunan Daud. Dan dalam pergumulan orang Yahudi pada zaman pasca pembuangan, ini adalah sosok Mesias. Dan dalam konteks pemikiran Kristen, kita menyatakan bahwa raja yang ideal dari keturunan Daud adalah Yesus Kristus. Lalu tema yang terakhir adalah tentang alam ciptaan. Ya, tema alam ciptaan terdapat dalam beberapa bagian kitab Mazmur. Tema ini muncul, tema alam ciptaan muncul karena kita harus memahami berkat dan kutuk yang dijanjikan kepada Israel sebagai satu bangsa adalah berkat dalam konteks hasil pertanian. Di sini orang Israel mempunyai pemahaman bahwa Yahweh Tuhan Allah mereka adalah pencipta, pemelihara, pengatur ciptaan. Nah, tetapi bangsa Israel pun sendiri mengenali bahwa Yahweh itu sendiri bukanlah alam. Yahweh adalah satu pribadi yang mengatur segala sesuatunya. Dan bagi mereka alam menyatakan kemuliaan Yahweh. Di sini kita melihat ternyata sekali lagi orang Israel tidak memisahkan antara yang sakral dan sekuler. Ketika mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, mereka bisa menemukan kemuliaan, pertolongan, dan kemurahan Yahweh. Pertanyaannya adalah, bisakah kita bertindak, berpikir seperti bangsa Israel demikian? Tema yang mengenai alam ciptaan ini sekaligus mengakhiri penjelasan tentang introduksi kitab Mazmur. Tuhan Yesus memberkati.